Okay, good morning. Thank you for your attentions. Today, this time we will study about English, especially learn English through songs. Kita akan belajar tentang bahasa Inggris melalui lagu. Pada intinya adalah tentang makna lirik dari sebuah lagu. Base competence atau kompetensi dasar yang kita akan sampaikan di sini adalah kita itu akan secara pengetahuan menafsirkan fungsi sosialnya, unsur kebahasaannya dari sebuah lagu yang terkait dengan kehidupan remaja. Untuk keterampilannya pada akhirnya bisa menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sebuah teks, khususnya dalam lirik lagu. Oke, kita lanjutkan. Masih tetap bersama kami abadilutfi74@gmail.com. Sehari-hari kita mendengar lagu, baik itu kita secara langsung maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak, kita itu pasti mendengar dimanapun kita berada. Dan sebuah lagu itu mengantarkan menjadi sebuah keakraban pada bahasanya di dalam telinga kita. Karena sebuah lagu menggunakan bahasa tertentu, bahasa apapun yang digunakan, bila itu sesuai dengan perasaan dan favorit kita dari segala macam jenis musiknya, maka akan dengan cepat kita memahami dan bisa mengetahui bahkan sampai dengan konten atau makna dan isi dari lagu tersebut. Apapun bagaimanapun caranya akan kita lakukan untuk mengetahui kontennya. Pernah nggak mendengar satu lagu dan ternyata makna lagu kebetulan sedang pas banget sama perasaan saat itu? Nah, untuk mengetahui isinya itu apa, berarti kita akan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, mungkin dengan cara membuka kamus ataupun bertanya kepada orang lain. Kuncinya adalah membuat pelajaran bahasa Inggris jadi menyenangkan dengan pembiasaan dan menggunakan alat tertentu yang tepat untuk kita bisa memahami sebuah teks dan kata-kata dan lain sebagainya. Kunci belajar bahasa Inggris apakah hanya sebuah tekad dan ketekunan, atau memang kita sudah berbakat sejak lahir? Menurut saya bukan. Tadi sudah saya katakan, yang penting adalah pembiasaan dan alat yang tepat dalam belajar. Dalam lagu, kamu bisa perhatikan pada kata-kata, frasa atau kumpulan dari kata-kata
kalimat, dan juga idiom. Idiom adalah kata-kata yang tidak bisa dipisahkan antara satu kata dengan kata yang lain bila itu dalam suatu makna. Kita lanjutkan. Idiom adalah kelompok kata yang dirangkai dengan susunan tertentu di mana artinya itu tidak dapat ditebak dari arti kata-kata penyusunnya secara terpisah. Kalau kita artikan secara terpisah itu tidak bisa, karena ini ada satu kesatuan. Itu adalah idiom, ada kamusnya sendiri atau dictionary of idiom. For example here, according to idiom is look for. Look for tidak bisa kita artikan look, kita cari di kamus, for kita cari di kamus, yang artinya akan berbeda dengan makna yang diinginkan. Karena di sini look for berarti mencari. Yang kedua, contohnya have to. Have to in here, the meaning is must. Our similar meaning of have to is must. Break a leg. Di sini berarti good luck. Semoga beruntung. Yang pokok bahasa selanjutnya adalah frase atau frasa. Kelompok kata yang saling berkaitan, namun tidak mengandung unsur subjek and verb, subjek maupun kata kerja. My book. Contohnya lagi very difficult. The next example is in the morning. Because of you, etc. Social function atau fungsi sosial. If you want to study about English, especially in the social function, I think you have to know about the text, the contents of the text. Dimaknai sebagai maksud, tujuan, manfaat, dan dampak dari pemahaman dan penggunaan teks dalam lagu tertentu untuk kehidupan peserta didik. Mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan karakter yang positif. Itu adalah fungsi sosialnya. Intinya fungsi sosial pembelajaran kepada peserta didik tentang tujuan, manfaat, dan dampak dari pemahaman sebuah teks tertentu. Unsur kebahasaan atau biasa disebut dengan language features, yaitu kosakata, struktur, tata bahasa dalam teks lirik lagu. Di sini bisa dalam ucapan, intonasi atau tekanan kata, ejaan, tanda baca tertentu. Nah, itu masuk dalam unsur kebahasaan. Apa sih yang membuat lagu dan musik begitu efektif sesuai dengan keterangan saya di awal sebagai alat untuk belajar bahasa Inggris? Bahwa musik dapat membantu pembelajar bahasa memahami tata bahasa dan kosakata serta memperbaiki ejaan. Familiar dengan bunyi bahasa Inggris di sini
Mendengarkan lagu juga memungkinkan Anda berfokus pada pelafalan dan memahami irama, nada, dan tempo bahasa Inggris. Dalam belajar bahasa Inggris melalui lagu, biasanya saya dan rekan-rekan itu mendengarkan pertama tanpa melihat teks, tanpa mencari teks, tanpa search atau mencari-cari teks yang ada tentang lagu tersebut. Sebisanya ditulis di buku atau di kertas kosong. Setelah itu kita dengarkan kembali, dan setelah kita dengarkan kembali, kita lihat lagi tulisan kita, dan baru setelah itu kita mencari tentang teksnya, bisa di internet dan sebagainya. Bahasa Inggris sehari-hari dalam lagu dan musik hampir selalu memuat kosakata, frasa, dan ekspresi yang sangat berguna. Oleh karena pendengar yang dituju adalah penutur asli, lagu dan musik menggunakan bahasa sehari-hari dan kata-kata yang baru, sehingga cara yang tadi efektif kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Masih kelanjutannya, lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris ini mudah sekali melekat di kepala, melekat di ingatan kita, apalagi jika kita tahu maknanya sesuai dengan perasaan kita dan juga kita suka pada jenis musiknya. Pola kata dan bunyi dalam lagu biasanya repetitif sehingga mudah melekat dalam pikiran. Secara emosional, hubungan kita dengan musik itu sangat dalam, kuat, dan sangat bermanfaat. Salah satu alasan yang membuat bahasa asing itu sulit dipelajari adalah karena orang tidak menyediakan waktu secara ekstra untuk belajar. Akan tetapi ketika mempelajari bahasa Inggris dengan lagu, tidak perlu menyisihkan banyak waktu karena musik bisa dibawa kemana saja. Musik adalah kunci yang membuka emosi, mempengaruhi suasana hati, dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Dan biasanya sesuatu yang emosional itu mudah diingat. Oke. Masih tetap bersama Abadi Lutfi 74. Tips and tricks kita belajar bahasa Inggris melalui lagu. Sebelum mulai, perlu memilih lagu yang akan dijadikan materi kita belajar di awal. Materi lagu favorit kita itu sangat penting, karena kalau sudah menjadi sebuah favorit, itu pasti kita akan melakukan apapun untuk mengetahui isinya. Ini penting karena banyak faktor yang dapat menghambat jika lagunya tidak sesuai dengan suasana kita. Biasanya itu disebut adalah dengan kalimat dengan kata scaffolding. Scaffolding di sini berarti penyangga. Belajar bahasa Inggris hanya dengan mendengarkan musik. Pada praktiknya, waktu Anda terpakai untuk mencerna lirik dan artinya supaya bisa paham. Kelihatannya kita hanya mempelajari lagu, tapi pada praktiknya, pada dasarnya, dan pada kenyataannya, kita akan masuk secara emosional ke dalamnya. Kita akan melihat lirik dan artinya supaya bisa memahami
konten sebuah lagu tersebut. Selain mencerna kontennya, juga perlu ditinjau dari kosakata. Akhirnya kita akan melihat kosakata baru, teliti liriknya, akan melihat kata demi kata dan mencoba menguasai semuanya sehingga menjadi bagian dalam daftar kosakata kita semua. Dikala mendengarkan sebuah lagu, pastinya kita itu akan ikut bernyanyi, baik secara keras, pelan-pelan, bahkan hanya dalam hati. Tapi jangan khawatir, walau tidak punya bakat musik, Anda, kalian, kita semua harus ikut bernyanyi. Cara ini memaksa kita untuk mengolah bentuk intonasi yang tepat, karena lagu-lagu tersebut dinyanyikan oleh penutur asli atau native speakers. Dengan bergerak intonasi kita seiring irama lagu. Setelah beberapa lama, mulai bisa menghafal lagu. Kemudian siap untuk langkah berikutnya, bernyanyi baik keras, pelan maupun dalam hati, tanpa melihat bahkan melirik teks. Pada saat itulah semestinya menyadari bahwa kita sudah menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Thank you. See you next time.